Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin azimil akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala al-ulama, wa rabbatun fil khairi khair wa amalu birin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Hadirin jamaah maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis ini tanpa rancangan. Allah menciptakan 7 lapis bumi tanpa contoh. Allah menciptakan ribuan alam, 80 ribu alam, tidak butuh bantuan. Begitu hebat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, ya, dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendakkan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, cukup Allah bilang kun, jadi. Fayakunu, maka terjadi. Jadi kejadian apapun memang sudah kehendak Allah. Kembalikan buru-buru kepada Allah. Maka kata ulama, kenapa Al-Qur'an semua kitab sebenarnya diawali dengan bismillah. Ada ba. Ba ini kalimat huruf yang sifatnya pasif untuk penghubung. Ba ini, ya, titiknya satu. Ya. Jadi anggota semua raja daripada semua huruf adalah ba. Adalah ba. Huruf hijaiyah rajanya adalah huruf ba. Kenapa kata ulama? Karena ba ini ada penghubung. Bismi. Ada hubungan dengan untuk menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Bismillah. Loh. Ya. Masya Allah. Jadi begitu agung. Ya. Kalau cerita lafaz bismillah katanya, ini enggak cukup umur kita, Pak, untuk cerita bismillah saja. Ya. Dalam kitab Qifadatul Azkiya, kalau cerita bismillah itu enggak akan cukup umur. Mahi umur orang saking banyak dan makna dapat bismillah. Titiknya satu menandakan Allah itu satu. Kalau titiknya satu ini tidak bisa dibagi-bagi, ya, loh. Ba ini titiknya satu, maknanya Allah itu wahdatul wujud, tunggal adanya, tunggal segala makna, segala-galanya. Tidak butuh ciptakan 7 lapis langit, tidak butuh bantuan, dengan sendirinya. Ba, simbolis ba ini tidak bisa bagi titiknya ini satu, tidak bisa dibagi-bagi, nggak bisa. Tuh. Dan ya, maka mana ba di sini bi makana wa bi ma yakunu, dengan aku katanya sesuatu yang telah terjadi, wa bi ma yakunu, dan sesuatu juga akan terjadi oleh saya. Oh gitu ya. Maka didahulukan ba-nya dulu, bi. Maka melafadzkan ba ini, Pak, diusahakan dirapatkan bibirnya. Jadi kalau melafadzkan bismillah saja bibir ngejebeng, itu tidak sah. Ya, dan memang mahrojan di sini. Itu. Coba ngejebeng bismillah, bae suni, ya bae suni. Itu bisa. Berarti ada hubungan erat. Tuh, baik kan enak. Ya.
Di situ permulaan mulut terbuka tatkala melafazkan ba. Bi tuh. Bi-nya. Pertama dirapatkan lalu dibuka. Bi. Disitulah mulai manusia ini mengenal Allah tatkala hatinya terbuka. Tuh. Kalau sudah hatinya terbuka, maka muncul cahaya. Ya. Kalau sudah terbuka, akan muncul cahaya hati itu. Kalau hati sudah bercahaya, itu mengenal nilai-nilai. Itu ya. So, kenapa ada orang rajin sholat? Kita sholat duhana nggak pernah ketinggalan. Ya, ada yang 8 rakaat, ada 12 rakaat. Sholat tahajud. Kenapa rajin begitu? Karena nilai amal sudah kelihatan sama dia, terbuka. Gitu ya. Kenapa kita malas? Ya. Kenapa kita malas ini? Aduh, sarangeuk aing boro-boro sholat duha, cenanya zuhur ge masbok bae. Zuhur masbok. Ya, isya masbok. Subuh masbok. Asa kabeh masbok, akhirnya masuk surga ge. Masbok engke masuk surga teh. Orang lain udah kemana-mana. Ih, aing ketinggalan ieu. Cek malaikat keur naon sia can batur udah geus kawin lewat 70 bidadari batur kawin kamu baru berdatang. Ampura malaikat teu bisa. Ya, tuh, mulai terbuka. Yang kedua, di dalam ucapan pertama itu ba. Ucapan manusia itu di waktu di alam ruh itu huruf ba. Allah nanya, "Alastu birabbikum?" Tuh. Manusia, bukankah saya Tuhan kalian? Maka jawab manusia mana? Qalu, mereka mengatakan bala. Huruf ba. Jadi pertama kali yang diucapkan oleh manusia adalah huruf ba. Maka diawali dengan bis pakai huruf ba. Ya. Pokoknya panjang tuh ceritanya. Untuk menggali ba-nya saja panjang. Nah ini ba ini hubungkan. Jadi kita ini tidak punya apa-apa, maka hubungkan dengan zat yang punya apa-apa. Tuh. Maka ba setelah ba ada huruf sin. Sin ini nyambung kepada lafaz Allah. Bismillah tuh. Dihubungkan. Jadi hubungkan, kita ini hubungan dengan kalau kita ada hubungan baik dengan Allah, Pak, itu mudah dan beramal juga senang. Ya. Disebut mahabbah. Muncullah di sini apa mahabbah itu? Kasih senang. Kalau kita beramal karena senang itu lain Pak reaksinya. Pasti istiqomah. Kenapa ada orang istiqomah? Karena senang. Karena senang. Gak usah jauh-jauh Pak, langganan. Ya, kalau itu sop kambing itu cocok, ya kita cocok harganya dan enak, gitu kan? Harganya murah meriah, cocok itu pasti langganan. COD, gitu ya, pasti langganan. Kenapa? Karena memang tadi sudah terasa, tuh gitu kan. Demikian. Apabila kita beramal sesuatu karena mahabbah, insya Allah akan muncul istiqomah. Kenapa enggak istiqomah? Karena kurang mahabbah, kurang senang. Gitu kan? Apa? Kurang senang. Ya, masya Allah. Berjamaah enggak mau ketinggalan. Pokoknya 5 waktu full berjamaah enggak mau ketinggalan. Kenapa? Kok mahabbah? Kenapa bisa mahabbah? Karena tadi ada cahaya nih. Yang kedua dengan nilai-nilai itu akan menimbulkan mahabbah. Ya. Tuh, dalam kitab Tanqul Qaul. Ya. Di situ ada hadis menerangkan. Barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat. 6 rakaat, Pak. Ini mudah, Pak. Ya, kalau nggak ada kegiatan ngaji usahakan sholat yang 6 rakaat ini dikerjakan. Karena di situ ada jaminan. Nabi telah menjamin orang yang setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib fardu, lalu mengerjakan 6 rakaat sholat sunat, ba'diyah 2 rakaat, ya. Terus apa lagi? Hajat 2 rakaat. Yang ketiga, tobat. Sholat 2 rakaat.
itu akan menghapuskan dosa 12 tahun. Ya. Karena nilainya kelihatan, karena diiringi dengan mahabbah istiqomah dia. Dan merasa kita ini banyak dosa. Nggak akan lepas Pak, dosa kita nggak akan lepas. Masya Allah. Ya. Maka ini dosa paling banyak itu dari mana munculnya? Apa dari mata, apa dari mulut, dari telinga? Gitu. Tuh, ya tergantung yang bawanya. Ada yang dari mata paling banyak, ada yang dari mulut. Iya katanya kalau di mata orang buta gimana? Berarti lidah yang paling banyak. Kalau dia bisu dari mana? Gitu kan? Kuping. Atau nggak mungkin juga ya buta, ya tuli, ya bisu. Pan hese darna ge. Ya, Allah tuh memberikan yang mudah-mudah. Ya, biar mudah yang mudah. Tuh, Masya Allah. Ini 12 tahun Pak, lumayan. Satu malam maghrib ini 12 tahun. Sekali kali seminggu. Tuh. Wah, karena diiringi dengan mahabbah, ada cahaya, mahabbah istiqomah jadinya. Resep, Masya Allah, saya merasa lupa dosa. Kalau merasa lupa dosa, Pak, usahakan ya, nunggu 40 tahun kalau hurta. Komo lamun buuk udah putih, kalau ubannya udah putih. Usahakan. Terus mana lagi? Cek Nabi. Barang siapa yang membaca apa? Qul huwallahu ahad 200 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menghapuskan dosa 50 tahun. Ya Allah, etas 200 kali, Pak. Atuh aing mah atuh gepeng cenah ieu ku hae ieu. 200 kali mah atuh menjuhur 20. Bisa nya? Berapa? 40 nya? Zuhur 40, asar 40, 4 kali 5 kan 20 nya. Lah gitu. Ya akalan atuh malaikat kan nyawa ya mah pasti akalan cenah. Nyaho jelema males dia pasti ngakalin, tapi malaikat mah bager, Pak. Bager. Walaupun diakalin gitu. Ini apa? Justru kau makan masa. Kenapa? Apabila kita beramal, karena ada mahabbah, maka akan muncul keistiqomahan. Benar? Ya, benar. Tanamkan rasa mahabbah dulu, Masya Allah. Senang beramal, mahabbah. Maka mulai dari huruf ba tuh. Bala, muhun, benar engkau adalah Tuhan saya. Tuh. Pertama kali yang diucapkan oleh manusia apa? Huruf ba. Tuh, harus dibuka. Ba. Ya, enggak boleh melafadzkan huruf ba bibir rapat terus atau enggak dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak? Ya. Iya, pamali, Pak. Ini mana orang enggak kenal pamalinya. Dulu mah takut banget sama pamali itu. Ya, kalau bilang pamali sia. Waduh, kamu baru monyot mah. Ya, Masya Allah, waktu Nabi ya diisrokeun, dimi'rajkan, maka dibawa oleh Jibril, oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibawa ke satu surga. Itu surga ada surga madu, ada sungai madu ngalir, ada sungai susu, ada air bening, pokoknya komplit. Ya Jibril, dari mana itu muncul air ini? Jibril nggak tahu. Maka malaikat Jibril, udah saya coba kita jalan-jalan cari sono. Masya Allah. Ternyata asal usul sungai-sungai surga itu mengalir dari huruf bismillah. Bismi mim muncul air. Ya. Jadi di surga itu ada kuba itu ada beberapa tiang. Dari tiang itu muncullah air-air mengalir sungai-sungai surga. Pertama dari mimnya bismi. Yang kedua haknya lafaz Allah. Bismillahi. Ya, yang ketiga Ar-Rahman, mimnya Ar-Rahman. Yang keempat mimnya Ar-Rahim.
Jadi Bapak kalau wiridan Bismillahirrahmanirrahim, hubungkan kita dengan Allah, insya Allah akan nengok air itu, Pak. Sudah punya kunci. Itu surga itu ada kuncinya. Kata malaikat, ya Rasulullah, kenapa engkau masuk ke surga itu? Enggak punya kuncinya saya. Itu kuncinya apa? Wa ma miftahu. Apa kuncinya itu? Surga itu khusus untuk melihat air itu. Bismillah. Apa, Pak? Bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah, Pak, Masya Allah, itunya jangan ragu-ragu. Tanamkan dengan mahabbah setiap keadaan baca bismillah. Maka sudah punya kunci untuk menguasai sungai-sungai surga. Masya Allah. Jadi kunci surga tuh lain gembok non baik. Di situ ada gembok, bahasanya gembok doang, kuflun. Gembok ngagantung. Tapi itu bisa gembok bisa terbuka dengan bismillah. Mau makan bismillah. Maka antara makanannya aura-aura surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan tutuk uyah dan sambal blok gitu kan. Lalu karena bismillah jadi aura surga, rasa surga. Masya Allah dasarnya. Maka Allah itu Allah itu mahabbah kepada hambanya. Maka kita pun tanamkan mahabbah. Saking ada mahabbahnya dalam kitab Qomiyut Tughyan diterangkan, di situ ada kisahnya. Imam Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari, menceritakan. Ada cerita, beliau cerita. Ini tentang mahabbah nih, ya. Kenapa harus mahabbah? Karena di situ ntar ada muncul cahaya, cahaya kebaikan. Kalau dari mahabbah, gitu ya. Akan kelihatan nilainya. Kalau dengan tapi kalau tidak ada mahabbah, Pak, nilai-nilai apapun nggak akan kelihatan. Ya, lihat manusia neraka, lihat orang pakai peci neraka, lihat orang pakai jubah neraka, lihat orang nggak pakai telanjang pun neraka kabeh, kieu mata nage. Tapi kalau kita pandangkan dengan mahabbah, wah surga tuh. Ada orang pakai hotman surga, calon surga. Siapa tahu dia tobat. Gitu. Ya. Pakai yukensi, kelek ketembong, ada jurbong. Bujur ke tembong. Ya. Terus kalau kita mahabbah nih, maka akan muncul nilai-nilai. Maka Abdullah bin Mubarak cerita ini. Dulu ada nama orang Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Ya, menyembah api. Orang Majusi ini begitu Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah Mubarak radhiyallahu an tawaf di Ka'bah, maka ada suara. Ya, setelah itu beliau tertidur, tidak kuat untuk menahan tidur, ngantuk habis tawaf tuh langsung tidur. Dalam tidurnya itu beliau mimpi datang Nabi SAW. Abdullah Mubarak, ente kalau pulang ke Baghdad, tolong salamkan sampaikan salam saya kepada kampung Anu yang ada namanya orang tua namanya Bahrom. Namanya Bahrom. Kaget. 1 kali, 2 kali, 3 kali, berturut-turut. Ternyata begitu beres tawaf pulang ke Baghdad, ternyata begitu ditelusuri ketemulah ada namanya Bahrom di sini, ada tuh orang tua di sono. Orang tua di sono. Dia seorang Majusi, kok bisa Nabi salam kepada orang Majusi? Gitu. Maka Abdullah bin Mubarak jangan-jangan benar ngimpi ini. Nah, maka dengan penasaran Abdullah bin Mubarak ini datang kepada orang tua tadi namanya Bahrom. Bahrom, siapa kenal kamu? Bahrom. Oh, berarti ini benar nih. Ya. Apa amalan kamu hari-hari? Saya mah begini aja. Ya. Pokoknya bikin dosa bukan. Ya menurut kita bikin dosa terus. Ini orang Majusi, nggak ada aturan. Terus coba ceritakan semua amalan kamu. Iya sih, satu hari katanya saya ini lagi melimpah harta.
Ya. Dan berdekat dengan seseorang, ya, keluar bapaknya itu sudah tidak ada, cuma anak banyak, anak perempuannya banyak. Satu hari ada datang seorang ibu-ibu malam, dia alasan minta api, alasan minta punten Pak, minta sene, gitu kan, dikasih sama Bahrom. Sudah nyampe mau sana tiup lagi. Besok gitu lagi, Pak minta api, ditiup lagi. 3 kali berturut-turut minta api, setelah itu ditiup balik. Ditiup sendiri, minta api dikasih, ditiup lagi. Ini ada apa cek Bahrom teh ya? Maka satu hari diintip tuh, si wanita tadi minta api ditiup langsung balik, diikutin oleh Bahrom ke rumahnya. Maka ada suara teriakan dari anaknya, "Ma, ada makanan kah, Ma? Ini kita udah nggak tahan lagi, sudah lapar banget. Tadi emak kemana emang keluar rumah, bukannya minta makanan? Katanya mau minta makanan ke orang Majusi." Si Bahrom ngintip. Wih, eta jelema tadi teh nya. Apa kata ibunya? "Nak, saya teh malu sama Allah, minta sama makhluk. Saya mau dari rumah udah keinginan mau minta makanan. Alasannya minta apinya. Tuh, hanya alasannya itu minta api. Akhirnya dengan seperti itu muncul mahabbah siapa? Si Bahrom yang tadi Masya Allah orang Majusi. Maka pulang, begitu datang hartanya dia udah habisin semua. Silahkan. Kata Abdullah Mubarak, mungkin ini yang Nabi sampai salam kepada kamu. Nabi kamu salam pada saya. Maka langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung meninggal dunia. Tuh Pak. Ya, gitu. Mahabbah itu Masya Allah ada kesan baiknya. Kalau kita beramal ada diiringi dengan mahabbah, maka ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau kita enggak, yang pertama akan muncul dari apa? Dari beramal dengan ada mahabbah itu muncul daripada keistiqomahan. Kalau Pak amal istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomat. Al istiqomatu khairum min alfi karomat. Ada seorang mulia begini bisa ini, belum seberapa. Istiqomah itu lebih hebat. Maka ada ulama menstandarkan amal. Kalau kita sholat duha untuk menjaga kestabilan amal, keistiqomahan amal, ambil yang paling rendah. Senang 8 rakaat, usahakan 2 rakaat. Pengen lagi, jangan ditambah. Untuk menjaga keistiqomahan. 2 rakaat sholat duha lebih hebat daripada 8 rakaat enggak istiqomah. Mau tahajud. Edan mah edan we nya. Masya Allah. Tasbih dicek kalau sholat geus udah amalan. Beak subuh. Besok nanti subuh kesiangan. Aduh. Ya, subuh masbok. Aduh nya, ulah katipu, Pak. Ulah katipu. Masya Allahnya. Jadi apapun kalau diiringi dengan mahabbah itu ada sinar, Pak. Kelihatan nilai-nilai. Lamun tadi sholat apa? Sholat disebut sholat awabinnya. Yang tadi sholat apa? Awabin. Jadi habis maghrib, ba'diyah. Apa suratnya? Ya surat favorit aja. Ya apa? Kuliah dan kulhu. Deui eta surat ajaib betanya. Surat ajaib. Kuliah ya. Rakaat kedua kulhu. Salat hajat, usolli sunatan hajat. Niat saya salat hajat, Allahu Akbar. Kuliah, kulhu. Beres salam. Suruh salat apa lagi? Tobat. Niat saya salat tobat 2 rakaat, Allahu Akbar. Kuliah, kulhu. Terus salat duha, kuliah, kulhu. Engke coba tahajud, kuliah. Gitupun lamun daek. Aduh, Masya Allahnya. Intinya. Dengan mahabbah akan nilai-nilai amal kelihatan. Jadi semangat. Kenapa? Kok ada orang nggak senang? Kita nggak senang beramal, ya? Karena ada yang menghalangi sinarnya
hati. Apa sinarnya hati? Wadai dosa yang menghalangi sinar matahari sehingga nilai amal tidak kelihatan, itu dosa Pak. Wayahna kudu dibersihkan. Istighfar ke Allah. Nah, gitunya. Dengan istighfar maka akan hilang noda yang menghalangi cahaya hati, sehingga akan kelihatan lagi nilai-nilai amal. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Cek Allah kan istighfiru tuh. Diperbanyak Pak. Bukan hanya 3 kali. Ya, memang kalau dalam habis sholat mah dianjurkan 3 kali. Memang itu resepnya begitu. Kalau lebih overdosis kena. Saya mah habis sholat astagfirullah 20 kali ya tenan naon, cuma resepnya habis sholat fardu tuh 3 kali istighfar, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10. Setelah itu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kaki tidak berubah dalam posisi tahiyat. Itu ada jaminan semua dosa dimaafkan. Aduh. Ya, itu bisa kelihatan karena kelihatan nilainya gitu. Merasa saya itu banyak dosa. Nah, dalam posisi seperti ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Terus setelah itu baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 maghrib, subuh atau asar 3 waktu Pak. Saya mah mau 100 la ilaha illallah ya, paduli amat. Cuma resepnya 10 di situ mah ya. Oke, setelah sholat baru terserah la ilaha illallah berapa kali ke. Ya, cuma resepnya atau sholat aturannya itu. Seperti zikir subhanallah. Saya mah 33. Memang resepnya 33. Kalau Bapak mau baca 100 ya silahkan. Cuma overdosis kena ikir sholat mah ya. Oke, setelah beres itu baru setelah itu zikir kita sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Tuh, istaghfiru rabbakum ya. Allahumma ajirna minan nar 7 kali baru dirobah. Tanya. Beri dirobah. Dirobahnya gimana? Afdol. Paling utama kita duduk setelah sholat itu. Ya, pertama tawarruk, yang kedua iftiros. Tawarruk itu apa? Tahiyat akhir. Nah, ini paling utama Pak. Ya, yang kedua iftiros, tahiyat awal. Nah, tahiyat awal. Yang ketiga ya geus. Ya, babari ngajelang gimana? Bari gajelang gimana gitu kan. Murtarabu ya segi 4 sila gitu ya. Itu. Setelah itu baru nengok kemana? Ada yang menghadap ke imam. Tuh, usahakan imam menghadap ke makmum. Jangan dilihatin muka-mukana ulah nunduknya bisa eraheun. Ya, bisa melayan ompong pan dilihat. Ulah nunduk gitu kan. Ataupun menghadap kembali ke kanan. Memang anjurannya gitu. Ya, anjurannya gitu. Naon filosofi bukan begitu entong dikutak-atik. Dikaji diamal bukan henteu. Aya nu kitu pan. Eta naon cenah kudu malik kadinya kieu-kieu. Aya amal mah henteu, nanya mah heeh cenanya. Tapi diamalkan tidak. Kenapa enggak kuat amal? Karena ada yang ngahalangin, Pak. Ya, dengan istighfar, dengan apa saja minta maaf, mulai reda. Ya. Mana lagi untuk menghapuskan noda? Baca Quran. Pak. Pugu baca Quran ge hese aing sangeup cenah. Ya, atau minta hampura heula. Tobat pugu tobat ge sangeup ai sia naon atuh daekna. Tobat embung naon embung. Gitu kan? Beureunya carekan ku batur. Tuh. Ya. Yang membisik-bisikan untuk itu semua kebaikan oleh setan. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya. Mereka itu setan. Yukhawifuna awliya. Mereka ini tugasnya untuk menakut-nakuti wali-wali Allah. Tong zikir lila teng beak waktu dunia. Tuh, ya. Jangan kamu zikir, jangan lama-lama sih zikir, jangan. Ntar habis waktu dunia kamu, ntar kamu rugi. Begini, wah, kebayang kerugian nana. Bukan kebayang keuntungan nana. Tuh, ya. Itu bisikan setan. Setan memang tugasnya untuk nakuti Pak. Jadi bahasanya innama dzalikumus syaiton. Mereka lah kamu ya. Mereka itu setan yang suka nakut-nakutin wali-wali
Allah. Maka kata Allah, fala takhafuhum, kamu jangan takut sama setan, ulah. Enggak usah takut diketakut-takutin. Nah, gitu ya. Wa khafuni, takut sama saya nih. Hati-hati. In kuntum mu'minin, kalau kamu mengimani, kalau kamu percaya. Tuh. Jadi kalau kamu yakin, ya kamu jangan takut mereka yang suka nakutin, bisik-bisikin, lagi enak-enak ibadahnya, pengen buru-buru, gitu kan. Nah itu bisikan setan, Pak. Bisikan setan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikannya mahabbah dalam setiap beramalnya. Banyak karena dengan mahabbah itu akan muncul nilai-nilai, kelihatan nilai-nilai beramal. Kenapa kita malas beramal? Karena nggak kelihatan nilainya, Pak. Kenapa nggak kelihatan nilainya? Ya karena gelap hati kita. Kenapa bisa gelap? Ya gitu karena banyak dosa. Tuh, kenapa banyak dosa? Ya nggak mau tobat gitu doang, nggak mau tobat. Muternya kadinya, muter lagi ke situ. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikannya. Amin. Jadi pada subuh usahakan baca la ilaha illallah 10, istighfar 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 7. Ya. Saya mau ya enggak apa-apa. Ya itu mah silahkan saja. Ya silakan akan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani makanata fihi katabahullahu syakiran sabiran. Khoslatani 2 macam. Man siapa orang kanata yang ada fihi itu man katabahullahu syakiran, maka orang itu akan dicatat di akhirat orang bersyukur. Ya, sabiran orang sabar. Jadi ntar ada orang satu kelompok dia juga nggak tahu, dalam pribadi dia nggak tahu kelompok orang syukur, dan dia juga nggak tahu ya bahwa dia ini orang-orang sabar di akhirat. Ya, memang ada satu kelompok yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dirahasiakan, Pak. Semua orang tidak tahu kita ini padahal mah bejatnya luar biasa. Rusaknya kita nggak, masya Allah di dunia ini. Ya, tapi begitu di akhirat orang juga dilupakan dia itu oleh maksiat. Ternyata dimasukkan ke surga, nggak tahu. Ya itu ada satu kelompok seperti itu. Ada satu kelompoknya. Jadi orang bersyukur jadi sekelompok padahal nggak tahu dirinya. Ya, eta hebatnya Allah. Maka kalau kita ingin maksiat, ya kalau bermaksiat usahakan jangan rame-rame, jangan ijtima' berjamaah, cukup sendiri saja yang kita tahu. Kalau kita maksiat hanya kita doang yang kita tahu, jangan sampai orang lain tahu kita ini maksiat, gitu. Karena Allah punya rahasia di akhirat. Mengampuni satu kelompok orang tidak tahu bahwa ini diampuni dosanya. Gitu. Ada satu kelompok. Tapi kalau kita senang diterang-terangkan, ya. Sebenarnya kalau Allah bukakan aib kita, Pak, kita ini nggak akan dipercaya. Istri nggak akan percaya, anak, ngapain? Pasti dihinakan sama istri, dihinakan sama anak, dihinakan sama orang. Kenapa? Karena aib kita diperlihatkan. Kenapa kita jadi pemimpin sekarang? Karena aib kita tidak dilihatkan oleh Allah, gitu. Dihormati sama anak, dihormati sama ibu, sama istri, dihormati di kantor. Kenapa? Aib kita nggak diperlihatkan oleh Allah. Coba kalau diperlihatkan, mau jadi apa kitanya? Gitu. Jadi kalau kita berbuat dosa, cukup kita doang yang tahu, gitunya. Cukup kita doang yang tahu, Pak, kita. Kenapa? Karena Allah punya rahasia untuk mengampunkan. Semua orang tidak tahu. Maka nggak usah cerita aib kita, nggak usah, gitu kan? Nggak usah cerita aib kita. Orang lain tidak tahu, nggak usah diceritakan keburukan kita. Ajan, Pak. Sudah. 10 menit lagi. Ya. Jadi orang bersyukur. Siapa emang? Walaupun dalam Quran wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, entar ditemukan akhir zaman itu orang sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya, menerima keadaan. Menerima keadaan ini sedikit, Pak. Ya, ngaca set aing pesek amat ya. Atuh heueuh poster-poster orang Cina ditempelkeun dina urang. Aina mau ke salon. Pangkas rambut. Eta foto orang Indonesia eueuh. Eueuhnya
Waduh, mau milih yang mana Pak? Yang ini? Ini mah cocoknya hidungnya kayak gini. Kalau gini mah jangan. Nya tuh mau cocok. Ya. Ya, alhamdulillah Mas Arif cocoknya untuk saya. Hidung saya itu cocoknya untuk saya. Rambutnya kira-kira gimana? Ya sesuaikan aja yang irung gitu. Ayo syukur alhamdulillah, masya Allahnya. Terus yang kedua orang sabar. Jadi sebenarnya minta sabar itu nggak boleh. Minta sabar nggak boleh. Nah, karena ada Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. Ini innallaha ma'as sabirin. Orang-orang sabar itu khusus dari satu kelompok. Minta sabar itu nggak boleh. Kalau kita minta sabar seakan-akan minta ujian. Tidak boleh banyak. Ya Allah sabarkan saya. Nggak usah. Ya. Berarti seakan-akan minta ujian, pengen diuji gitu kan. Waduh, nantang cek malaikat kamu ya. Enggak. Orang sabar. Para nabi semua ini sifat para nabi, Pak. Orang syukur, orang sabar itu sifat para nabi. Enggak ada di dunia ini yang sabar kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain kalah sebenarnya. Coba Nabi Muhammad udah berapa ratus tahun sudah meninggal. Ya. Tapi cacian beliau ini sampai sekarang. Masya Allah. Luar nabi-nabi yang lain enggak ada yang dicaci seperti Nabi Muhammad. Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad sampai sekarang. Walaupun sudah tidak ada. Dasar. Bentar nyinggung nabinya, benar-benar nyinggung nabi. Waduh, gustinya. Maka kita pun gak henti-henti ya untuk menyanjung beliau. Mereka mencaci, masa kita ikut menyaci. Seharusnya mereka mencaci, kita bangkit untuk menyanjung, begitu Pak. Ya, jadi ada perbandingan. Gitu. Jangan harus ada perbandingan. Wa man lam takuna fihi lam yaqdabu syakiran wala sabiran. Orang yang tidak ada dua sifat ini maka tidak akan digolongkan. Aduh, orang celaka berartinya. Mana? Man nadzara fi dinihi la man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang selalu memandang kepada agama itu yang paling puncak. Masya Allahnya. Kalau mandang agama paling tinggi. Masya Allah dia itu hebat. Maka ada lama-lama ada keinginan. Ya, ada keinginan. Kenapa? Aduh, saya emang nggak bisa. Saya hebat amat, sholatnya sampai 12 rakaat aja. Saya tahajudnya, ada keinginan. Dalam agama dia melihat yang lebih tinggi, maka akan ada rasa mengikuti untuk beramal. Kok bisa dia hafal Qur'annya? Masya Allah, aing tasin ke hese. Ya, a'udzubillah, a'udzudei cenah. Gitu. Hese. Wajah. Nah, kalau mandang agama itu yang lebih tinggi. Dan sebaliknya wa nadzara fi dunya ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma fadalahu bi alaih. Kalau melihat dunianya dia yang paling rendah, maka muncul dalam dirinya memuji, alhamdulillah aing memakai motor bebek tuh, ada pakai sepeda. Yang pakai sepeda alhamdulillah, di jalan kaki geuning tuh, di jalan kaki alhamdulillah aing mah normal kaki, nah aing pakai tongkat. Ya. Ayo pakai ember Pak sepotong. Gusti, aing mah alhamdulillah 2 suku normal. Ini supermetik, ya enggak pernah servis. Ya, benar Pak? Paling kalau sakit tuh merenya bangun tidurnya. Aduh, udah puting makan jengkol merenya. Asam urat. Gampang Pak kalau asam urat tuh sebenarnya obatnya. Ya? Asam urat tuh gampang, pakai Rexona katanya. Nya, orang asam ketek aja hilang. Asam ketek aja hilang gimana asam uratnya? Oles. Paling itu ini supermetik ya Allah nggak pernah servis. Semakin dipakai semakin enak. Tuh, semakin awet. Coba aja gigi Pak. Kalau nggak dipakai aduh rapuh. Tapi sering dipakai, aduh masya Allah. Mantep memang. Ya. Semakin kita kalau lihat dunia itu yang paling alhamdulillah sehingga dia muji kepada alhamdulillah, masya Allah, batur mah begini, alhamdulillah, batur mah kena corona, saya mah enggak, jangan di depannya tapi, belag sia, alhamdulillah, jadi syukur dah, muncul, muji Allah. Kalau lihat agama yang paling tinggi, kalau lihat dunia yang paling rendah, mesti alhamdulillah, jadi muncul, maka orang ini akan digolongkan orang syukur dan orang sabar, masya Allah. Wa man nadzara fi dini, ya, dunahu famidallah ala ma fadalahu bihi alaih. Ya,
maka dia akan muncul rasa memuji Allah, akan muncul pujian kepada Allah yang Allah telah berikan kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah saya cuma nyeri huntu penyakit teh, orang mah diabetes, ya, kang diabetes, gula, kopi segala macem, ya, asam urat, ya, urat kejepit, ya, atau di mana ya urat jalannya pasti urat semua kejepitnya, kejepit daging semuanya juga lancar lah. Alhamdulillah saya mah paling nyeri huntu, gitu doang. Ayo muncul, ya. Kalau dalam penyakit, alhamdulillah saya masih begini, masih pilek, dia mau lebih ripuh, tapi jangan di depannya Pak, jangan. Di depannya ya. Tambah akan muncul pujian kepada Allah, bahwa memuji kepada Allah ini lebih baik daripada dunia dan ucapan alhamdulillah, masya Allah Pak, ini lebih baik dunia 7 lapis langit. Kenapa? Karena 7 lapis langit di bumi akan hancur, terus sedangkan pujian ini akan awet, ya. Jadi kalimat baik ini akan diangkat oleh Allah, ditaruh, diabadikan. Semua kata-kata kalimat-kalimat yang baik Allah abadikan, ya. Maka pantas begitu alhamdulillah itu lebih baik dunia dan seisi. Nah, berat timbangannya, ya pantas. Lebih berat daripada 7 lapis dunia ini di akhirat gak akan ditimbang. Timbangan nana. Dunianya hancur, tapi alhamdulillah akan diawetkan tuh, begitu, ya. Bahkan subhanallah, ya, tamlaul mizan, ya. Ucapan pujian-pujian itu kepada Allah itu akan memenuhi timbangan, Pak. Coba bayangkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi, maha suci, di sini Allah, ya, bahwa bersih Allah berbuat sesuatu bebas daripada tangan-tangan makhluk. Tuh, gitu kan. Maka diawali dengan subhana. Jadi begitu ucapan subhana, hilangkan ikut-ikutan kita, ya. Tuh. Subhanal, maka Isra Nabi itu bebas daripada apa? Ikut tangan manusia makhluk. Maka subhana, maha suci Allah. Tuh. Suci dan bebas daripada makhluk, bebas segala persangka, bebas. Ya. Maka mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas begitu seorang muji Allah subhanallah, alhamdulillah, itu memenuhi timbangan karena mutlak zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Encan. Eh. 26 ya? Ah? 25. Ayo saya mungkin atau bisa dijawab atau bisa mau dijawab. Yang nanya. Dari terkait pakai mahabbah ya, mahabbah atau hobi ya. Ya. Itu kan membuat kita akhirnya kalau ibadah senang, maka kita akan konsisten di Ustaz ya. Ya, betul. Nah, itu kan mungkin levelnya itu udah tinggi ya, susah ya. Kalau level saya sekarang ini harus dipaksa gitu ya. Iya. Harus dipaksa. Jadi untuk menaiki level sebelum mahabbah kemana dulu ya? Nah, maka kita di sini dianjurkan lihat agama yang paling tinggi. Kalau lihat agama yang paling tinggi, kita ini ada sholat 2 rakaat maka kita cari-cari ada orang minimal kita bergabung atau ngobrol sama orang yang sholat 4 rakaat, gitu kan? Maka kalau lihat agama yang lebih tinggi, maka akan muncul, begitu, naik amal, akan muncul naik amalnya, gitu ya. Jadi pandang, maka cari pandang minimal kita cari orang yang sholat. Kita senangnya baru 2 rakaat nih, maka kita berusaha lihat orang yang sholatnya 4 rakaat terus atau ngobrol atau mahabbah dengan dia, lama-lama juga kita ke bawah, Mas. Atau kita sering baca biografi ulama-ulama sampai satu rakaat hatam Quran, kok bisa, gitu kan? Minim kita juga kan ada minimnya sedikit, ya. Entar kulhu wae, pan surat eta teh loba. Surat Quran tuh korban 114-nya atau dengan 2 we itu ya curang apa. Ya, minimal dari Al Qumud sampai Anas ada peningkatan. Mendingan 1 rakaat 10 surat. 1 rakaat 10 surat gitu. Nah gitu Pak. Jadi kita lihat yang lebih tinggi, entar muncul kita naik beramal. Mahabbah. Ya. Minimal merubah status Mas Buker.
Masuk. Benar, minimal mengurangi masuk. Ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah pahamkan ya. Amin. Nah, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.